Ketika tidak ada ini, ya sama seperti perlintasan kereta api yang tidak ada tanda peringatan, tidak ada palang portal, kita tinggal nunggu aja kapan terjadi kecelakaan. Once ini terjadi, fatal. Juli 2023, kembali lagi dengan Wartech, Warung Teknologi ACS Group. Hari ini kita membahas Cyber Security Maturity Industry 4.0 dan implikasinya ke Operational Technology. Hari ini kita ada dua narasumber. Yang pertama dari mewakili sisi industrial, Pak Jakmo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ken. Selamat siang. Terima kasih, senang ada di sini. Terima kasih Pak Jakmo dari Mattel Indonesia ya Pak. Betul. Jadi kalau saya Ken ya Bapak mewakili produsennya Barbie. Ya Pak. Tapi bukan saya Barbie-nya ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Narasumber kita kedua dari Fortinet Indonesia, penyedia Cyber Security Solution, Comprehensive Fabric Solution ya. Betul. Selamat siang Pak Rudi. Siang Ken, senang sekali bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di diskusi kali ini. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin boleh berikan sedikit introduction buat yang belum mengenal Fortinet Pak, sebagai penyedia keamanan siber. Iya, tentu Ken. Jadi Fortinet sendiri perusahaan multinasional company yang ada di USA sebagai kantor pusatnya atau headquarter-nya. Saya di Fortinet Indonesia hampir 7 tahun. Tepat sekali untuk Fortinet memang kami DNA atau istilahnya kekuatan kami sebagai penyedia solusi keamanan siber ya, cyber security principle seperti itu. Solusi kami sangat komprehensif. Kalau kita bicara boleh dikatakan end to end solution. Dan tagline kami adalah Security Fabric, meliputi broad, luas yang bisa di secure atau diamankan, integrated atau terintegrasi satu sama lain, solusi Fortinet, dan automated atau terotomasi. Singkat cerita, dipandang sebagai Security Fabric. Fabrik rajutan ya Pak? Kira-kira demikian, yang sangat komprehensif gitu ya, end-to-end solution. Siap. Okay. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin kita mulai masuk ke topik Industri 4.0 atau di downloadnya Indie 4.0 ya. Nah, atau dipetunjuk sebagai sebuah lighthouse. Apa itu lighthouse dan implikasi ke edukasi Indie 4.0 itu seperti apa Pak ke arah cyber security-nya? Ya, kalau bicara lighthouse berarti seperti apa ya? Mercusuar ya, tempat belajar, tempat menjadi referensi untuk implementasi industri 4.0. Jadi Indie itu adalah singkatan Ken, untuk Indonesia Readiness Index untuk industri 4.0 seperti itu. Jadi kita sebagai National Lighthouse, nah untuk implementasi industri 4.0. Bicara tentang industri 4.0 ini kan banyak tuh core teknologinya. Yang 9, 10 gitu ya. Kalau kita googling itu ada dapat 9, dapat 10 core teknologi. Salah satunya adalah cyber security. Jadi cyber security ini bagian yang penting dalam implementasi industri 4.0. Seperti itu. Kemudian untuk melakukan assessment ya Pak, cyber security maturity, mungkin ya kita mulai dari analogi yang simple dari palang kereta ya Pak. Palang kereta kemarin beberapa minggu belakang ini kita sempat mini roadshow ke Cikarang dan ke Semarang, ada analogi palang kereta yang Pak Jack sampaikan. Nah, mungkin bisa kita ulas lagi Pak untuk audiens yang belum hadir pada saat itu. Ya, di roadshow, saya bilang roadshow-nya ya. Roadshow, Pak. Ya, di situ saya mengilustrasikan cyber security ini seperti itu, Pak Budi. Penyeberangan pelintasan rel kereta api. Oke. Di situ kan biasanya kita lihat ada beberapa tuh pelintasan rel kereta api itu yang sama sekali tidak ada tanda peringatan. Oke. Boro-boro
palang portal gitu kan. Iya. Yang penting di situ ada Pak Oganya. Tapi sudah ada banyak tempat yang sudah ada tanda peringatan, sudah ada palang portalnya. Nah, ilustrasi saya adalah seperti ini. Ketika sebuah sebuah organisasi atau perusahaan tidak mempunyai robust manajemen security, maksudnya cyber security, itu sama seperti sebuah perlintasan kereta api yang tidak punya tanda pengingat ataupun palang portal. Ada yang cuma punya tanda pengingatnya doang, palang portalnya nggak ada, masih bolong tuh, gitu kan? Tapi yang paling lengkap adalah punya tanda peringatan hati-hati, perlintasan kereta api, tengok kiri dan kanan, gitu kan? Ya. Tapi dilengkapi dengan palang portal, itu sangat robust tuh daripada kecelakaan. Jadi ketika perusahaan tidak mempunyai tanda peringatan, dalam hal ini kalau di perusahaan ngomongin cyber security berarti tidak punya SOP, nggak punya prosedur, dan tidak punya palang portal. Dalam hal ini hard gate-nya adalah firewall, seperti itu. Ketika tidak ada ini, ya sama seperti perlintasan kereta api yang tidak ada tanda peringatan, tidak ada palang portal, kita tinggal nunggu aja kapan terjadi kecelakaan. Once ini terjadi, fatal, bisa hilang nyawa, gitu kan? Itu yang bisa kita ilustrasikan dengan pentingnya cyber security management, dengan yang di-include di dalamnya SOP dan firewall. Seperti itu. Ilustrasinya seperti itu, sederhana. Tapi saya biar orang tuh langsung, oh penting loh ini. Mungkin juga bisa dilengkapi oleh ada orang yang menjaganya juga ya Pak. Ya ada petugas kan. Ada petugasnya, ya. Memang kalau ngomongin manajemen security yang baik kan ada people, ada teknologi, ada proses. Ada proses. Terima kasih. Nah mungkin ya masuk ke CSM-nya kalau gitu ya Pak. Cyber Security Maturity itu sendiri objektifnya atau ya benefitnya. CSM ini adalah sebelumnya kan CSM ini adalah Cyber Security Maturity. Ya, kemapanan. Jadi kematangan. Keamanan siber. Ya. Jadi siber ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris cyber, kita siber. Kematangan keamanan siber. Dan CSM ini sebagai tools untuk mengukur itu, untuk kematangan. Seberapa matang nih keamanan kita di cyber kita, di siber kita. Fungsinya adalah untuk mengetahui kita rentan atau enggak. Kalau rentannya di mana? Sehingga kita bisa nutupin lubang itu. Oh, lubangnya bolong di sini nih, kita tutupin seperti ini. Lubangnya di sini, lubangnya berapa banyak? Seperti itu. Ada juga tesnya. Nah, CSM tools sebagai tools ini itu untuk mengukur itu. Seberapa kematangan kita. Patokannya itu bisa kita dapat di mana ya Pak? Atau mungkin ya dari pertanyaan mungkin kita bisa start dengan CTAP gitu ya Pak. Baru dia. Cuma kalau dari CSM ya ini standarisasinya itu seperti CSM itu common tools ya. Common tools. Jadi ya Pak. semua orang bisa melakukan dan semua orang bisa buat sendiri sebetulnya. Tapi ada beberapa yang sudah common seperti dari BSSN, mereka punya CSM sendiri. Oh, oke, dari BSSN ya. Ya, Badan Sandi dan Siber Negara gitu ya. Iya. Mereka punya CSM tool sendiri, dan badan-badan atau perusahaan-perusahaan asesor juga punya sendiri-sendiri gitu. Tapi sebetulnya CSM ini ada tools common, punya semua orang, bisa develop juga sendiri. Seperti itu. Oke. Tapi yang jelas bisa digunakan sebagai assessment tool gitu ya Pak. Betul. Assessment tool untuk ya, kita mau ke arah mana dan apa yang harus dibenahi gitu ya. Oke. Nah bicara untuk prevention of attack atau misalnya sudah terjadi attack, sudah ada infiltrasi, kita perlu mitigasi. Pastinya perlu ada kerjasama ya Pak, karena kita tahu antara IT dan OT itu dunia yang cukup berbeda ya Pak. Dalam artian ya yang ada di OT kadang-kadang belum tentu
dipahami oleh IT dan sebaliknya gitu Pak. Ya, di revolusi industri 4.0 ini munculnya OT itu sebagai pertanda munculnya kerentanan baru sebetulnya. Kan tadinya kita ngomongin IT nih, IT udah cover keamanannya dengan sistem manajemen yang bagus misalnya, atau sudah punya lah mereka sistem pertahanan. Begitu OT muncul, istilahnya itu ada convergence antara OT dan OT, ini menimbulkan kerentanan baru. Vulnerability-nya itu menjadi bertambah. Nah, disitulah makanya di industri 4.0 harus diukur ininya, cyber security-nya, termasuk OT, tidak hanya IT. Karena ngomongin industri 4.0 itu kan mesinnya sudah mulai terkoneksi. Mesinnya punya koneksi internet. Terpapar ke internet. Saya bahasanya terpapar ya. Ya, terpapar, terkoneksi di internet. Ketika terkoneksi di internet, ya harus dijaga. Dengan cara ya ada manajemen security-nya seperti itu. Pak Rudi mungkin boleh berikan tanggapan Pak. Ya semakin terbukanya ya era informasi ini tentunya ya semakin juga terbuka pintu attacker ya Pak. Dan itu butuh pengamanan. Tepat sekali. Ya Ken, jadi menarik sekali ya Ken pertanyaannya, ilustrasi yang disampaikan Pak Langkreta. Saya setuju dan sepakat Pak untuk hal itu. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat beberapa poin. Poin pertama bahwa faktanya tren teknologinya sudah mengarah ke internet. Kalau kita bicara industri 4.0 dari 0 ke 1 ditandai dengan mulai yang manual ke otomatis tapi menggunakan tenaga uap. Beralih dari industri 1.0 ke 2.0 dari tadinya tenaga uap mulai ke listrik. Betul sekali. Dari industri 2.0 ke industri 3.0 sudah masuk ke area otomasi ya, mesin-mesin dan penggunaan robot. Komputer di situ. Termasuk komponen di dalamnya adalah betul sekali komputer. Nah, sekarang kita sudah mengarah ke industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi mengarah ke internet. Ya, tadi juga disampaikan masalah convergence antara IT dan OT. IT sudah advance untuk hal tersebut terkait dengan teknologi termasuk internet dan pengamanan secara cyber. Terus tadi disampaikan di OT, Operation Technology, sekarang sudah convergence karena industrial 4.0 dan peralatan industri, industrial control system, termasuk SCADA di dalamnya, itu juga mengarah dan terkoneksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jaringan IT maupun ke internet. Ya, otomatis risikonya juga besar karena once atau sekali terkoneksi ke internet, kita juga harus tahu posisi kita terbuka. Vulnerable tadi disampaikan atau risk factornya juga tinggi. Tanpa keamanan yang memadai, tanpa solusi security yang memadai atau solusi cyber yang mumpuni dari penyedia vendor teknologi seperti Fortinet dan SI, System Integrator, salah satunya Autojaya seperti itu, akan sangat riskan. Tadi juga disebutkan bahwa meningkatnya kira-kira penggunaan istilahnya industri mesin-mesin baik itu PLC ke internet, otomatis risk factornya dan bukan hanya risk tetapi istilahnya keamanannya itu perlu ditinjau ulang dengan cara tadi CSM, Cyber Security Maturity, karena kita nggak tahu sebelum kita tahu di mana kita. Dengan adanya assessment atau kalau tadi ilustrasi palang pintu, saya sedikit ilustrasi kita ke laboratorium klinik untuk cek darah. Jadi kita tahu kondisi dan profil kondisi kita secara kesehatan seperti apa. Kalau bicara secara teknologi khususnya cyber adalah kondisi keamanan infrastruktur maupun teknologi baik itu IT maupun OT-nya seperti apa. Dari situ kita bisa memulai bergerak kira-kira seberapa major yang kita expect untuk bisa melindungi
baik itu informasi ataupun aset, baik itu mencegah dan meminimalisasi untuk kerugian secara materi, misalnya kerugian karena kehilangan pelanggan, ataupun reputasi perusahaan, dan bahkan tadi sedikit disampaikan kehilangan nyawa. Itu yang sangat penting. Jadi intinya saya sangat setuju, perlu kita lihat bersama risiko yang akan dihadapi kalau operation teknologi ini terkoneksi melalui internet, ya. Dan nggak bisa dicegah ya Pak. Tentu. Dalam artian ya kalau kita mau stay relevant, tetap kompetitif, mau nggak mau OT ini ada koneksinya somehow ke internet gitu ya Pak. Iya. Itu ya suatu keniscayaan ya Pak. Ya, Sudah masanya. Sudah masanya. Iya, sudah masanya. Mungkin agak digging down ke OT-nya, use case-nya Pak. Di mana yang kita suka dengar di lapangan ya remote dari mesin-mesin gitu, remote dari mesin-mesin oleh produsennya sendiri gitu. Nah itu banyak terjadi ya Pak, ya kayak dari produsennya, dari SI-nya gitu. Dari SI-nya, jadi ninggalin datang sekali, abis itu ditinggal, sisanya di remote gitu ya Pak. Ya itu sangat vulnerable ya. Itu sangat vulnerable kalau dia nggak melewati sebuah kalau itu nggak diatur di sebuah cyber security management ya fatal nanti. Ya. Fatality itu kan kadang sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Gitu. Dimana misalnya kita nggak pakai, kalau perang itu nggak pakai armor gitu ya. Kapan aja kena panah itu kan. Nah, seperti itu kalau nggak ada cyber security, kita nggak atur tadi yang sistem integrator yang datang terus remote dari rumah, kalau itu nggak diatur ya sama seperti kita perang nggak pakai armor. Ngaturnya begitu, Pak Jack sempat mention ini sih di pemisahan pilihan ya Pak antara IT dan OT gitu ya. Paling best practice-nya gitu. Best practice-nya bahwa itu harus dipisah gitu ya Pak. Ya, idealnya. OT itu kan sebuah network sendiri ya. Sebetulnya. Jadi misalnya kita punya connectivity berapa mesin? 10 mesin, 5 mesin gitu. Bagusnya ini dikonten dalam satu network sendiri, dipisah dengan yang network IT kita yang sudah ada. Supaya lebih aman. Ketika ada mitigate itu enggak semuanya mati. Salah satunya mitigasinya. Ketika ini yang bermasalah, operation yang bermasalah, satu mesin bermasalah, ya enterprise nggak kena. Atau kalau enterprise yang kena, masa mesin berhenti? Ya kan? Makanya itu harus dipisah. Dan lebih aman kalau dipisah. Lebih aman. Kan masuknya serangan, attack itu kan bisa dari banyak pintu. Bahkan ini sekarang tuh para yang iseng itu mentargetkan OT. OT menjadi target sekarang. Ya karena OS-nya masih OS lama. Itu satu. Yang kedua, awareness-nya memang masih kurang. Belum biasa tuh untuk melindungi gitu OT ini. Nah, targetnya dari situ. Nah, ketika OT itu kena, ya masa yang lain ikut kena. Makanya perlu diatur, perlu dipisah. Perlu dipisah. Kecuali punya mesin cuma satu. Ya, bolehlah, tapi best practice-nya itu harus dipisah. Ini yang istilahnya kalau di Fortinet kita disebut demilitarized zone ya Pak, DMZ. DMZ ya. DMZ itu soft floor network itu dia. Soft floor. Sama ini kan. Jadi sebetulnya dari industri itu udah punya keinginan untuk bisa punya visibility untuk cyber security-nya antara di dalam OT. Lihat apa saja sih yang ada di situ. Betul. Ada survei kan seperti di SANS, dia baru keluar reportnya di Juni 2023 itu. Kalau saya mau contek sedikit ya, saya udah siapin tadi bahwa saya harus ngomong ini. Jadi 80% dari dia sebar responden itu 350 manufaktur.
industri, Ya. 80%-nya nih Pak Rudi, mereka itu pengen punya capabilities untuk monitor Untuk memonitor. di tataran IT, which is memang IT memang sudah sampai sebegitu ya. Tapi menariknya untuk OT itu ada 50% responden pengen punya kemampuan untuk monitor. Oh, di mana nih ininya vulnerability-nya? Ya. Mana aja nih threat yang masuk. Mereka pengen itu gitu. Jadi sebetulnya udah mulai ada kebutuhan itu untuk punya kapabilitas untuk melihat, untuk monitor. Dan ya sekarang udah masanya nih kita ya lakukan awareness ke dunia industri untuk di Indonesia. Dan memang ya kebutuhan ya Pak, kalau kita bicara pengamanan ini, kalau bicara dilawan dengan biayanya tidak murah gitu ya. Nah, cuman kembali lagi kalau mesin kena impact seperti apa biayanya, ya mungkin tadi Pak Rudi sempat mention ya Pak, reputasi, ya mesin down lah Pak, mesin down berapa hari itu potensi costnya seberapa besar ya Pak, nyarinya di sana. Ya nggak kebayang ya. Pak Rudi tadi mau ditambahin ya? Ya tentu. Jadi thank you Ken sama Pak Jack. Kalau kita bicara biaya memang relatif. Kenapa relatif? Tentu dari sudut pandang mana. Tapi kalau kita mulai dengan sudut pandang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, ya, kata pepatah seperti itu, tentu kita actionnya atau tindak lanjutnya berbeda. Contoh paling sederhana, kalau kita bicara yang paling ekstrim, kehilangan nyawa. Bagaimana kita bisa berhitung untuk kehilangan nyawa? Seperti itu. Apa mungkin terjadi kehilangan nyawa? Mungkin sekali. Contoh paling sederhana, salah satu kejadian di Timur Tengah untuk salah satu pemurnian nuklir, itu mesinnya atau rotasinya dipercepat sehingga meledak dan itu hancur. Dan bukan hanya kerugian secara materi, waktu, tenaga, tetapi yang paling signifikan nyawa, karena itu nggak bisa dikuantifikasi dan tidak untuk dikuantifikasi. Bicara seperti itu, ilustrasi yang paling sederhana. Kalau kita masuk juga biaya, seberapa besar biaya sangat relatif. Misalnya kalau kita masuk ke industri kesehatan, katakanlah mesin MRI atau CT scan. Hasil dari pasien A yang didiagnosa dengan penyakit jantung diganti dengan hasil diagnosa dari pasien B yang notabene nggak ada penyakit jantung. Ditukar ya? Iya. Apa yang terjadi kalau ya betul sekali, nggak kebayang terjadi kalau dokternya salah ambil tindakan gara-gara terjadi penukaran data karena ada serangan keamanan atau malware, ataupun bahkan ada kejadian di salah satu institusi di Inggris kalau nggak salah, bisa di double check, itu datanya terenkrip pada saat dia akan melakukan tindakan operasi. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi balik, kalau kita bicara biaya sangat relatif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau diukur secara materi tentu nggak seberapa dibanding risikonya, baik dari sisi materi, reputasi, kehilangan pelanggan, dan bahkan kehilangan nyawa. Itu sebabnya dibutuhkan solusi yang sangat komprehensif, end-to-end solution, penyedia layanan solusi cyber seperti Fortinet, bekerja sama dengan tentu reseller-reseller kami, ya, seperti kami, ya tentu, dan juga kami membantu para pengguna atau pemakai untuk bisa mengamankan infrastruktur perusahaannya atau institusinya, baik itu di internal maupun secara eksternal, ya. Kira-kira begitu, Ken. Saya juga pernah nonton use case Pak. Jadi yang diubah oleh hacker ini adalah dia nggak mengubah teknisnya, tapi tampilannya aja, tampilannya yang parameter yang dari
dari 4 meteran gitu cuma 1 yang diubah. Nah kemudian karena meteran itu diubah yang harusnya 10 normal jadi 20 dari sebuah modbus sederhana. Nah operatornya itu ya nggak menyadari 20 saya harus turunin down mesinnya. Iya. Itu Ya. Banyak cara sih. banyak cara ya Pak. Kata saya tambahkan tadi, ketika sebuah fatality terjadi, ya kerugiannya nggak kebayang gitu. Masalahnya adalah fatality ini tuh kapan saja bisa terjadi. Betul. Makanya itu investasi palang portal tadi dan prosedur tadi itu nggak seberapa Iya. Jadi nggak dibanding semua, betul. fatality. Ya. Seperti itu. Iya. Jadi makanya tadi investnya gede, ya relatif. Betul sih. Oh ya. Mikirnya dari mana gitu kan? Betul ya. Dari sudut pandang tadi kan cukup menarik menyebutkan SITAP ya. Cyber Iya, Threat Analysis Cyber Program ini salah satu program dari Fortinet untuk melakukan assessment tadi menyambung dari Cyber Security Maturity CSM ya. Ada toolsnya untuk hal itu untuk melakukan live assessment sehingga kita tahu kondisi kita seperti apa ya secara security. Traffic apa saja yang lewat, macam apa saja yang lewat ya Pak. Betul sekali, namanya SITAP yang tadi Ken sebutkan di awal. Gitu Ken. Terima kasih Pak. Nah, lalu mungkin boleh berikan sedikit tips Pak. Sedikit tips. Mulainya kita di mana? Oke, kita mulai dengan CSM ini yang menunjukkan maturity kita ya Pak. Maturity kita, maturity perusahaan itu seperti apa. Nah kemudian ya mungkin sedikit tips Pak. Jadi CSM ini dibagi dari beberapa poin ya. Pertama poin tata kelola governance. 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 Okay. Ya. Itu ada 90 pertanyaan tuh checklist gitu kan. Ada lagi protection, detection sama response. Betul. Itu kan. Dan itu banyak tuh list pertanyaannya. Tapi kalau bicara tentang tips, saya kasih seperti ini buat audiens ya. Ada satu pertanyaan saja tuh yang mungkin bisa membantu. Pertama, pilihannya yang membantu. Kalau ditanya seberapa bagus implementasi cyber security management di organisasi Anda, itu pilihannya itu ada yang belum, yang kedua tidak butuh, yang ketiga baru ada rencana tahun depan. Ini ngomongin baru 3 ini skornya 0 kan. Baru rencana tahun depan ini taksir ya. Ada kasus kan? Iya. taksir kejadian. Gitu. Nah, pilihan keempat adalah sudah ada level maturity-nya 2. Gitu. Kan maturity itu bisa dari 0 sampai 4 kan? Oh, oke. 2, terus sudah ada IT-nya. Udah cover IT. Ini skornya itu 1 kalau seperti itu. Baru 1. Baru 1. Kemudian yang skor 2 itu ID dan OT sudah tercover. Diingat tadi ya, ada yang belum, tidak butuh, baru rencana tahun depan itu 0. Yang kedua itu ada cover IT itu 1. Ada cover IT dan OT itu baru 2. Yang ketiga adalah cover IT dan OT tapi ada berkesinambungan improvement. Oh, ya sustainable development lah ya. Betul, itu udah 3 nilainya. Yang terakhir adalah sudah sertifikasi. Ada NIST atau ISO 27001. Nah, ini pertanyaan ini satu pertanyaan yang ada di listnya INDI 40 tadi. Indeks itu. Dengan pertanyaan itu aja, dengan jawab itu kita bisa sebetulnya tahu kita ada di mana. Ya. Baru dari situ baru ngomong soal tadi yang governance, detection, protection, response. Baru bisa mau dapat full score. Tapi kalau untuk coba-coba aja di mana sih kita ada satu pertanyaan tadi aja. Coba dilihat opsinya.
Mungkin nanti bisa ditampilkan di ini ya, di videonya nanti. Siap. Dan Tipsnya dari situ. tipsnya dari situ, dan pentingnya juga periodic audit ya Pak. Betul. Periodic audit karena ya pengembangan perusahaan networknya berkembang. Dan satu lagi harus ada timnya di sebuah organisasi Harus itu. ada timnya. Dan tidak selalu IT. Ya kalau harus kolaborasi dengan OT juga ya dengan Pak. OT gitu. Supaya bisa ada. Kan serangan bisa dari mana aja. Iya. Bahkan ada kasus tadi Pak Ken cerita juga Pak Rudi dari AC katanya. Iya. Dari AC. Dari AC Pak. Iya. Maksudnya vendor atau supplier AC yang terkoneksi secara API ke dalam sistem yang notabene perusahaan tersebut sebagai supplier dan vendornya kan terus masuk ke jaringan untuk misalnya terkait dengan ketersediaan stok. Kedua masalah mekanisme pembayaran dan lain sebagainya terkoneksi sistemnya seperti itu. Tadi kita ngobrol di luar. Iya. Jadi itu aspek terpati ya Pak ya. Iya betul. Jadi pintunya dari mana aja kan. Pintu dari mana saja ya. Makanya butuh komprehensif prosedur. Iya. Kalau dari saya itu ada 32 prosedur yang mesti kita punya. Komprehensif. Sampai 32 ya. 32 dan ngomong soal aturan password, aturan akun, aturan bawa device apa yang boleh. Ada kan bring your own device. Iya. Itu ada aturannya sendiri. Iya. Ada aturannya sendiri. Kita naruh ini di tempat umum, device kita itu ada aturannya, apa harus dirantai atau harus dimatiin atau harus dibawa kemana-mana aja gitu kan. Iya. Diatur semua. Akses kontrolnya. Termasuk nanti aja prosedur ya, Pak. ada firewall in place nggak? Kayak gitu. 32 prosedur. 32 Pak. Komprehensif sih Pak. Ya itu tips dari saya. Siap. Terima kasih Pak Jack. Mungkin last word kata-kata ini sebelum kita sudahi sesi kali ini Pak. Iya. Pak Rudi. Ya sebelum last word, kalau boleh menambahkan sedikit dari tips yang ada. Jadi kita mulai sesuatu paling sederhana, tapi jangan lupa ada 3 aspek: people, proses, dan teknologi. Selalu berangkat dari situ ya. Terus kita juga harus ada awareness atau kesadaran bahwa risiko atau ancaman ada di mana-mana, khususnya cyber ya. Dengan meningkatnya risiko tersebut kan kita juga mulai alert ya, harus mempersiapkan diri, baik dari sisi tadi disampaikan IT, Information Technology, atau OT, Operation Technology, karena beberapa komponen yang ada di dalam industri 4.0 terkait dengan Operational Technology, salah satunya adalah cyber security ya, termasuk dalam pengukuran untuk CSM tadi itu. Jadi tips yang lain adalah kita bekerja sama dengan penyedia layanan solusi yang terpercaya, yang punya reputasi, dan tentunya DNA-nya memang di security. Ya, yang punya end-to-end solution, yang bisa memberikan jawaban atau solusi untuk kebutuhan baik IT maupun OT yang sudah convergent tadi ya. Dan untuk yang berbagai senario juga ya Pak. Iya, seperti itu. Jadi ya tentu sebagai customer atau end user nggak bingung lagi, yang sini harus pakai ini, yang situ pakai sana, terus belum lagi perimeter yang di-secure tadi saya sampaikan semakin banyak ya. Ya. Kedua, apalagi kalau nggak terintegrasi, lebih sulit lagi. Terus apalagi kalau resources terbatas, itu nggak terotomasi, lebih sulit lagi gitu ya. Ya, jadi butuh solusi yang terintegrasi satu, bisa men-secure secara broad atau luas dan terotomasi. Jadi sebagai penutup, itu yang dilakukan oleh Fortinet sebagai penyedia solusi security atau cyber security solution vendor ya di Indonesia untuk membantu para customer atau institusi maupun korporasi ya. Kami end-to-end solution, komprehensif, broad, automated, dan integrated dirangkum jadi satu menjadi security fabric. Itu kan.
Thank you. Terima kasih. Silakan. Sedikit touch tadi awareness Pak. Jadi kok kita awarenessnya harus semua ya Pak. Iya, semua stakeholder. Punya 500 karyawan ya 500 ya harus ada edukasi ya Pak. Top manajemennya juga yang paling penting. Iya. Ya, closing dari saya Ken, bahwa cyber security management ini sebuah keharusan. Is a must, bukan nice to have. Jadi dengan seperti ini kita edukasi masyarakat supaya menjadi lebih aware dan kita menjadi lebih aman. Keamanan ini penting kan, ngomongin hankam juga nih. Iya. Bahkan kita punya badan yang independen sendiri kan, BSSN, Badan Sandi dan Siber Negara yang ngurusin cyber security gitu. Jadi sekali lagi ini bukan nice to have tapi ini is a must, sebuah keharusan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, thank you Ken. Thank you. Thank you much. Thank you Pak. Thank you. Thank you. Dari Project